Yayasan Buddha Seci bersinergi dengan TNI Polri dan pemerintah Jawa Timur terus menyalurkan ribuan paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan yang terdampak akibat pandemi COVID-19. Bantuan disalurkan secara langsung oleh tim gabungan TNI Polri dan relawan Seci ke rumah-rumah warga yang belum mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Untuk membantu masyarakat terdampak COVID-19 di Jawa Timur, Yayasan Buddha Seci Surabaya bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur menyalurkan bantuan berupa 17.150 paket bantuan berupa sembako yang terdiri dari minyak, beras, kopi, mie instan, masker medis, dan non-medis. Selain pemerintah provinsi, para relawan dan juga pengurus Yayasan Buddha Seci juga melakukan kerjasama dengan pihak TNI dan Polri. Seluruh bantuan tersebut dibagikan secara menyeluruh kepada warga prasejahtera dan warga terdampak COVID-19 secara ekonomi, secara langsung dari rumah ke rumah. Sinergi dengan berbagai instansi terkait dapat memudahkan penyaluran bantuan hingga ke pelosok yang harus ditempuh dengan akses jalan yang terbatas. Tidak hanya itu, para relawan bersama dengan anggota TNI dan Polri juga mengimbau masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan guna pencegahan COVID-19. Lantas bagaimana sinergi antara Seci, TNI Polri, dan pemerintah Jawa Timur dalam menangani COVID-19 di sana? Sekarang kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Ketua Seci Surabaya, Ibu Vivian Van, dan juga Brigjen TNI Ipung Purwadi MM selaku Komandan Pasmar II. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Ipung. Selamat pagi, pagi, Bu Ibu. Vivian. Selamat pagi. Selamat pagi, oke baik. Kita mulai ke Ibu Vivian dulu. Ibu Vivian, kita tahu Seci sudah melakukan sinergi dengan pemerintah setempat dan juga TNI Polri di sana dalam menyalurkan bantuan sembako. Sudah berapa banyak bantuan yang saat ini disalurkan oleh Seci untuk masyarakat terdampak di Jawa Timur? Sekarang ini kita sudah totalnya ada, kalau bagi sembako sudah total ada 22.250 paket. 250 paket. Oke. Dan ini sebaran wilayahnya kemana saja, Bu Vivian, untuk pembagian paket tersebut dan siapa penerimanya? Sekitar Jawa Timur, seluruh Jawa Timur, seperti Malang, Gresik, Lamongan, Jombang, Kediri, ya sekitar Jawa Timuran. Oke, berarti sekitar Jawa Timur ke kabupaten juga. Ini yang menerima memang masyarakat prasejahtera atau kan dalam pandemi ini mungkin ada yang baru terdampak, kemudian akhirnya ekonominya kesulitan, dan seperti apa, Bu? Siapa saja yang menerima? Target bantuan Seci sendiri itu siapa saja? Karena situasi pandemi ini ya, mulai bulan Maret, awalnya tidak segitu parah dan juga makin lama makin parah. Juga mulai ada PSBB dan pada bulan April pandemi ini semakin parah dan juga mendekatkan buka puasa. Jadi ekonominya semakin memburuk. Kita pikir ini sangat mensedihkan ya. Kita harus membantu makhluk agar mereka tidak kelaparan. Ketika bantuan gelombang pertama berjalan, kita berpikir bahwa setelah Lebaran banyak pengusaha yang berhenti dan juga mengurangi gaji dan juga PHK. Nah, ini harus bagaimana ya? Jadi ya ini karena alasannya segini, maka bantuan kita ada gelombang 1, gelombang 2, sampai berapa hari ini masih gelombang 3 bagi ke masyarakat yang perlu. Baik, untuk penyaluran bantuan sendiri dengan siapa saja kah Seci bersinergi agar bantuan ini merata dan tepat sasaran kepada penerimanya? Maaf, bisa diulangi? Untuk penyaluran bantuan, Seci melakukan kerjasama dengan siapa saja, Ibu, agar bantuan tersebut bisa tepat sasaran? Kali ini pemberian bantuan dalam beberapa bulan ini, kami benar-benar berterima kasih kepada TNI, Polri, dan pemerintah atas kerja sama mereka.
selama pandemi ini banyak teman juga sakit ya. Kita juga sangat takut kalau kami sendiri dan relawan kami yang terinfeksi. Ya, jadi untung ada teman-teman dari TNI, dan Polri yang bantu mendistribusikannya. Tetapi mereka tidak memahami tentang suci atau filosofi suci. Jadi kami harus satu persatu berkunjung dan juga untuk bicara dengan mereka tentang suci. Tapi saya sangat berterima kasih kepada mereka yang sangat kooperatif dan membuat penyaluran bantuan kami berjalan lancar dan benar-benar sangat berterima kasih kan. Baik, jadi tadi polanya adalah bekerja sama dengan pemerintah setempat, TNI Polri dan juga pemerintah Jawa Timur, terus kemudian juga sembari mengenalkan begitu ya tentang visi misi suci, terus kemudian tentang suci itu sendiri, sehingga masyarakat bisa tahu apa value dan juga nilai dari suci itu sendiri. Nah, kita ke Pak Ipung. Selamat pagi Pak Ipung. Pak Ipung, kita lihat sekarang Jawa Timur menjadi urutan pertama dengan total kasus positifnya mencapai 20.000 sekian gitu, menjadi nomor 1 atau top 5 gitu. Bagaimana kondisi di sana, penanganan oleh teman-teman dan juga Satgas di sana, Pak Ipung? Hasil pantauan dari teman-teman. Pasmar. Ya, terima kasih, Mas Umar. Jadi tingginya angka pandemi di Jawa Timur ini memang paling besar di Surabaya Raya. Jadi di Surabaya, Kota Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo. Dan penanganan pemerintah daerah saya kira sudah cukup intensif dilakukan, dan untuk Pasmar Wajiburi terlibatannya antara lain di rumah sakit darurat di Surabaya, kemudian rumah sakit darurat di Sidoarjo. Untuk yang terbesar memang di Sidoarjo sendiri karena kekuatan kami berada di Sidoarjo, dan sampai saat ini terus membantu pemerintah daerah Sidoarjo dan Surabaya untuk penanganan penderita COVID. Sampai saat ini belum dicabut untuk penanganan ini, dan kami masih terus membantu rumah sakit yang ada. Baik. Baik Pak Ipung, selaku tadi juga bersinergi dengan Yayasan Buddha Seci, menyalurkan berbagai bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak. Ini seperti apa sih responnya masyarakat di lapangan, kemudian memang kondisinya seperti apa, dan sinergi ini berjalan dengan bentuk-bentuk pemberian bantuan seperti apa saja Pak Ipung? Saya bersyukur sekali bisa bertemu dengan Bu Dian dan Pak Jimmy yang ternyata mempercayai Pasmar 2 untuk menyalurkan bantuan dari BUS. Jadi bantuan ini kami salurkan dalam 2 tahap. Jadi tahap pertama itu di wilayah Sidoarjo dan Surabaya. Kemudian di tahap ketiga penyebarannya Surabaya, Gresik, dan di Sidoarjo sendiri. Jadi hubungan yang sangat erat antara Buddha Suci dengan Pasmar 2 ini bukan hanya dalam pemberian bantuan sumbangan itu, tetapi Buddha Suci juga memberikan obat-obatan herbal, limba piluan kapsul yang mungkin bisa menyembuhkan pada tahap awal prajurit yang sakit. Jadi pada saat penyebaran sembako itu kami harus mengumpulkan data-data dan informasi siapa saja yang betul-betul membutuhkan. Jangan sampai bantuan ini diberikan ganda. Maksud kami diberikan dari
pihak-pihak lain, kemudian kita juga ikut memberikan. Jadi kita memang mengarahkan ke yang betul-betul terisolir, misalnya di pinggir pantai, lokasi-lokasi yang kurang terjangkau masyarakat dalam memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Baik, kita lihat juga tadi bagaimana teman-teman marinir gitu ya menggunakan kendaraan sepeda motor roda 2 memasuki gang-gang sehingga bisa menjangkau sehingga bisa menjangkau tadi ya masyarakat yang memang membutuhkan gitu dan tepat sasaran tadi. Terakhir, satu pertanyaan terakhir sebagai penutup kita ke Ibu Vivian. Apa kemudian yang sudah disiapkan Seci untuk bantuan jangka panjangnya? Karena kalau kita lihat mungkin sembako masih relevan, tapi dalam kita menghadapi pandemi yang waktunya mungkin masih akan panjang nanti ke depan, Ibu Vivian, apa yang sedang disiapkan oleh teman-teman Seci Surabaya atau Jawa Timur? Kami selalu siap ya, dan juga Seci Surabaya harap bisa bantu untuk seterusnya. Tetapi rasanya lebih berharap wabah ini bisa cepat berlalu ya. Oke, baik. Kalau ke Pak Ipung terakhir, Pak Ipung, apa bantuan yang relevan mungkin untuk masyarakat di Jawa Timur saat ini yang memang betul-betul sangat dibutuhkan? Ya, Pak Ipung. Saya kira mungkin butuh di rumah sakit agar penanganannya bisa lebih bagus lagi. Kemudian APD mungkin beberapa rumah sakit yang membutuhkan bisa tidak terlalu kesulitan APD. Kemudian mungkin alat-alat rapid test disebar juga bagus supaya kita bisa melakukan pendeteksian ini dengan masif. Baik, terima kasih kepada Pak Ipung dan Ibu Vivian atas waktunya. Kiranya sinergi ini bisa terus berlanjut dan masih banyak lagi gerakan-gerakan yang membantu masyarakat terdampak COVID-19. Terima kasih Ibu dan Bapak. Ya pemirsa, usai jeda kita akan berbincang tentang sedekah lewat rumah makan gratis. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.